Matius pasal yang ke-21 saya umumkan setiap minggu ketiga, setiap bulannya kita ada pemuridan pria, khusus pria. Dalam kita akan mengadakan ini 2 minggu hari Sabtu. Matius pasal ke-21, Jumat minggu lalu, Perdana Menteri di Australia atau di Australia Barat bernama Mark McGowan memerintahkan lockdown di Perth, kota Perth selama 5 hari setelah seorang penjaga keamanan di sebuah hotel karantina dinyatakan positif COVID-19. Kemudian di Jakarta muncul kabar viral yang menyebut DKI akan lockdown selama libur panjang perayaan Imlek pada tanggal 12 sampai dengan 15 Februari. Dalam pesan itu disebutkan Presiden Joko Widodo telah memerintahkan lockdown DKI Jakarta saat libur panjang Imlek. Dalam pesan itu juga dikonfirmasikan seluruh toko dan restoran harus tutup, masyarakat tidak boleh keluar, serta akan ada rahasia swab test dan denda. Berita itu tidak benar, bantah juru bicara untuk COVID-19 yang bernama Siti Nadia dalam jumpa pers Jumat kemarin tanggal 5 Februari. Kabid Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan akan ada ancaman pidana yang bisa menjerat orang-orang yang menyebarkan pesan hoax atau hoax semacam itu, seperti pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE, UU KUHP pasal 14 dan pasal 15. Jadi saya membuka dengan ilustrasi ini bahwa pemerintah Australia, pemerintah Indonesia juga memiliki wewenang untuk mengeluarkan perintah. Karena mereka orang yang berkuasa, dan kita akan menyelidiki firman Tuhan mengenai yang berjudul perintah Allah. Ya, perintah Allah. Sangat sederhana sekali mengenai perintah Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita urapan Tuhan, kita mengurapi firman-Nya. Tuhan, terima kasih bahwa kami bisa berkumpul di tempat ini. Kau tilik setiap pribadi di tempat ini. Kau tilik hati kami untuk mengerti firman-Mu, untuk mengerti perintah-Mu, Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu berperkara di dalam setiap pribadi di tempat ini, dan biarlah ada kemenangan rohani di dalam setiap pribadi yang datang ke tempat ini. Terima kasih Tuhan, aku sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Kita akan melihat Matius 21. Kita mau mengerti firman Tuhan. Ayat yang ke-28 sampai dengan 32. Perhatikan ini. Ini perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Dia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran padamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Kita akan melihat mengerti perintah. Perintah adalah sebuah mandat di dalam terjemahan atau kamus bahasa Indonesia. Mandat yang dikatakan melalui perkataan yang bermaksud untuk melakukan sesuatu.
Kita diperintah untuk melakukan, kita diberi mandat, kamu lakukan ini, itu perintah. Di ayat 28, ayah dari kedua laki-laki, anak laki-laki ini memerintahkan kedua anaknya, pergi dan bekerjalah hari ini di dalam kebun anggur. Sang ayah menyuruh kedua anak untuk pergi dan bekerja di kebun anggur. Ada beberapa banyak perintah Allah juga untuk kita. Perintah Allah itu sudah diberikan di perjanjian lama atau juga perjanjian baru. Perjanjian lama disebut juga kitab Taurat. Di Matius 21 ada 28 yang tadi mengenai ayahnya memerintahkan perjanjian lama dalam bahasa Ibrani. Torah yang berarti untuk mengajar atau menginstruksikan, yang menyimpulkan baik perintah manusia atau perintah Tuhan. Pertama, kepada Adam dan Hawa. Kalau kita buka di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan 17, pertama kali, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dan dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kemudian di dalam Kejadian 6 ayat 14 sampai dengan 19 juga dikatakan perintah Allah untuk Nuh, ya. Buatlah batu dengan ukuran dan rancangan yang Tuhan berikan, bahkan sampai ke pengumpulan sepasang hewan, sampai kapan Nuh dan keluarganya masuk ke bahtera pun Tuhan perintahkan. Di ayat Kejadian 7 ayat 1, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, kau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Kita juga tahu penciptaan semesta alam, Tuhan memerintahkan, jadilah terang, ya terang. Jadilah langit, kemudian laut, Tuhan memerintahkan. Kita harus mengerti apa perintah itu. Allah juga memberi perintah kepada Nuh setelah air bah surut. Kapan Nuh itu bisa keluar? Allah juga di dalam perjanjian lama memberikan perintah kepada Abraham, keluar dari tanah kelahiranmu, karena sudah aku sediakan tanah perjanjian itu. Itu perintah Allah di dalam Kejadian 12 ayat 1. Perintah Allah kepada Lot dan keluarganya ketika ada malapetaka atau murka Tuhan yang Tuhan turunkan di kota Sodom dan Gomora. Memerintahkan untuk keluar dari Sodom dan Gomora, untuk pergi meninggalkan rumah. Kemudian perintah kepada Musa untuk membebaskan bangsa Israel, dan kita tahu setelah itu Tuhan memberikan 10 perintah Allah. Jadi kalau saya mau mengungkapkan itu semua, itu banyak perintah Allah di dalam Alkitab. Jika Anda mau menyelidiki, sangat banyak perintah Allah di dalam Alkitab. Bukan hanya tadi kita sudah menyelidiki di perjanjian lama, tapi di perjanjian baru juga. Perjanjian baru ternyata ada 1050 perintah, sedangkan perjanjian lama hanya 613 perintah. Wow. Saya kira perjanjian lama yang lebih banyak perintahnya daripada perjanjian baru. Tapi salah, saya baru mengetahui sekarang bahwa lebih banyak perintah di perjanjian baru. Karena sebelumnya saya kira pastilah perjanjian lama, pastilah Taurat itu atau kitab Musa ini yang memberikan banyak perintah. Di perjanjian baru, Yesus memberi perintah untuk kasihilah Tuhan Allah, kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu, kasihilah orang yang membencimu. Carilah dahulu kerajaan Allah, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Banyak sekali berdoalah, berilah
Kamu harus dilahirkan kembali. Pergilah dan beritakan Injil. Jadikanlah semua bangsa muridku itu dan seterusnya. Banyak sekali perintah. Bagi saya ini wajar mengapa perjanjian baru memiliki banyak perintah daripada perjanjian lama. Karena Yesus adalah sabda itu sendiri. Karena Yesus adalah firman itu sendiri. Perintah Allah atau firman Tuhan menjadi manusia. Oleh sebab itu wajar perjanjian baru mengandung banyak perintah daripada perjanjian lama. Karena firman itu pernah datang menjadi manusia. Dan jelas sekali dan sangat penting untuk kita ketahui bahwa perintah adalah sebuah petunjuk. Maka dari itu di dalam Mazmur 119 sering kita dengar ya, firman-Mu itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Kita harus menyadari bahwa perintah bukan sekedar main perintah saja, tapi perintah Allah adalah petunjuk bagi manusia. Firman-Mu itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Tanpa firman Tuhan, tanpa petunjuk di dalam hidup manusia, kita akan selalu tinggal di dalam kegelapan. Perintah juga bentuk komunikasi saat Tuhan memberi perintah kepada tokoh-tokoh di perjanjian lama. Saat Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya, itu juga alat bagaimana Tuhan berkomunikasi. Kalau Tuhan hanya diam, tidak mau berkomunikasi, dia tidak akan memberikan perintah. Dia akan diam saja. Kamu mau apapun terserah kamu. Aku nggak akan kasih perintah. Aku tidak akan kasih firman-Ku. Tapi karena Tuhan mau selalu berkomunikasi dengan manusia, maka dari itu Tuhan memberikan perintah, Tuhan memberikan firman. Karena firman itu adalah berguna bagi kita sebagai petunjuk di dalam hidup kita. Yesus juga memberikan perintah. Dan sampai saat ini, bukan hanya kepada murid-muridnya, tapi Yesus memberikan perintah kepada kita, umat-umatnya juga. Itu adalah bentuk komunikasi antara Tuhan dan manusia. Firman Tuhan, kalau kita baca, itu bentuk komunikasi juga antara kita dan Tuhan. Kalau kita berdoa, itu bentuk komunikasi juga. Ketika kita setia melakukan perintah Allah, kita setia melakukan petunjuknya. Kita akan berkomunikasi dan membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi kita sudah mengerti apa arti dari perintah ini, apa faedahnya atau kegunaan dari perintah ini. Kita akan melihat yang kedua. Poin kedua adalah pentingnya perintah. Di dalam perintah, dengan membaca firman Tuhan setiap hari, kita memperbolehkan Tuhan berkomunikasi dengan kita. Juga kita memberikan kita pengetahuan yang sangat luas saat kita membaca firman-Nya. Di dalam Alkitab ada pelajaran sejarah ya, mengenai bagaimana dunia ini dibentuk, mengenai zaman raja-raja. Di dalam Alkitab juga ada kisah hidup biografi manusia. Di dalam Alkitab juga kita memiliki nyanyian, mazmur, puisi yang ada di dalam mazmur dan juga Amsal. Kitab hikmat. Ada wahyu juga di dalam kitab wahyu. Namun hal yang terpenting di dalamnya adalah perintah. Oke, saya beri gambaran. Kenapa saya mengatakan perintah itu lebih penting dari segala lain? Jika Anda membaca buku mengenai bagaimana menjadi sukses atau bagaimana fasih dalam berbicara bahasa Inggris atau mahir dalam mengoperasikan komputer, bagian yang penting apa? Bukan sejarah dari mana komputer ini berasal, tahu berapa komputer ini dibentuk, atau bahasa Inggrisnya ataupun pengarang dari bahasa Inggris ini, biografinya pengarang dari bahasa Inggris siapa.
Itu bukan itu penting untuk kita ketahui, tapi itu bukan inti dari yang penting itu. Tapi inti yang penting dari buku yang Anda baca apa? Perintah. Hal-hal yang lainnya adalah cuma tambahan informasi saja ya. Itu bukan utama, tapi yang utama yang kita cari adalah caranya atau perintahnya. Di mana buku ini memberikan kita perintah atau instruksi. Untuk fasih dalam bahasa Inggris, kamu harus seperti ini, diperintahkan. Untuk bisa menguasai komputer, kamu harus ini. Untuk menjadi sukses, ada perintahnya. Untuk kita, Anda membaca instruksi. Itu yang lebih penting bagi Anda. Tapi kalau Anda hanya membaca biografi, Anda hanya membaca asal mula atau sejarahnya, mungkin pengetahuan Anda dapatkan. Tapi mungkin kalau Anda mau sukses hanya cuma baca seperti itu aja, Anda tidak melakukan instruksi di buku ini, Anda nggak akan sukses. Anda nggak akan mahir dalam bahasa Inggris, Anda tidak akan mahir dalam mengoperasikan komputer. Jadi hal yang utama di dalam Alkitab adalah apa? Ya, banyak sekali kitab-kitab lain, tetapi perintah atau petunjuk ini. Apa yang terjadi kalau kita tidak melakukan atau tidak membaca? Kita membaca perintahnya, tapi kita tidak melakukan petunjuk. Seperti yang dikatakan di dalam perumpamaan Yesus di ayat bacaan kita, Matius 21 ayat 29 sampai dengan 31a. Jawab anak itu, "Baik Bapak," tapi dia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua, "Nak, kamu harus ke kebun anggur." Males. Ini juga hujan deras, aku nggak mau. Atau panas sekali, aku nggak mau. Tapi dia menyesal. Tapi dia pergi. Tuhan Yesus bertanya kepada orang yang ada di sekitar itu, adalah imam-imam dan juga orang-orang beragama lainnya. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa walaupun kita mengatakan ya kepada perintah Allah, tapi kita tidak melakukan. Walaupun kita berat hati, tadi pagi kita bangun hujan, gereja juga berat. Baik istilah itu tidur. Tapi kita menyesalkan, kita harus bekerja. Saya harus berbakti. Anda mungkin berat hati, tapi Anda melakukan. Manakah, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan? Bapaknya. Yang terakhir. Jadi peraturan dan perintah itu sangat sekali berbeda. Peraturan dan perintah tidak bisa kita samakan. Tapi perbedaan dari peraturan apa? Peraturan diberikan untuk melindungi kita. Tetapi perintah diberikan Tuhan saat Allah memberi perintah kepada Adam dan Hawa, saat Allah memberi perintah kepada Nuh, Abraham, Musa, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Perintah diberikan untuk apa? Untuk memuji kepada Dia. Kalau peraturan diberikan untuk melindungi kita, tapi perintah diberikan untuk memuji. Apakah kita taat kepada anak yang terakhirlah yang taat, walaupun yang pertama sudah menjawab, "Ya Bapak, aku akan melakukannya." Tapi dia tidak melakukannya. Orang Kristen membaca setiap hari Alkitabnya, beribadah setiap minggu, bahkan kita pernah bernasar kepada Tuhan. Telah mengatakan, "Tuhan Yesus, aku tidak akan berbuat itu lagi. Tuhan Yesus, aku akan lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhan Yesus, aku akan berubah lagi di dalam hidupku." Namun kita tidak melakukannya. Tidak ada tindakan, hanya omong saja.
di dalam Yakobus 1 ayat 22. Yakobus mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika kamu demikian, kamu menipu diri sendiri. Betul sekali. Aku sudah mengatakan ya, tapi aku enggak melakukannya. Kita menipu diri kita sendiri. Betul sekali apa yang dikatakan Yakobus. Kita sudah berjanji ya, aku akan memberi. Nanti kalau Tuhan berkati terobosan datang Tuhan, aku berjanji hidupku akan kuberikan kepadamu. Ketika terobosan, ketika Tuhan memberikan berkatnya, kita lupa dengan apa yang kita ucapkan. Kita sebagai orang yang disebutkan di dalam Alkitab, kita selalu berbohong kepada diri kita sendiri. Kita menipu diri kita sendiri. Kalau orang yang suka menipu pada diri sendiri, mereka juga akan segan juga menipu orang lain. Menipu Tuhan. Mereka tidak menyadari itu kesalahannya. Dan orang-orang seperti ini akan membenarkan diri mereka. Jadi sangat penting sekali. Saya mengatakan ini, the act of faith is the same as the act of command. Jadi saya katakan seperti iman, begitu juga lah perintah. Ya kan? Perintah Allah adalah firman Allah. Dalam Kejadian kita menemukan seperti yang saya katakan, banyak kata berfirmanlah Allah. Allah berfirman, Allah memberi perintah. Kita sekarang mengerti pentingnya perintah bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya, ini penting. Dan kemudian di dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Sama dengan orang yang tidak melakukan perintah Tuhan. Pada hakikatnya tidak ada tindakan. Menipu diri sendiri. Dan ini adalah kesadaran pribadi. Supaya imanku hidup, maka aku harus melangkah. Karena perintah itu penting bagi diriku, maka aku harus melakukan. Itu harus datangnya dari kesadaran kita. Kalau aku mau punya iman yang hidup, ya aku harus melangkah. Walaupun kadang-kadang aku nggak bisa melihat di lokasi mana atau di tempat mana atau masa depanku seperti apa, tapi aku mau punya iman yang hidup, aku harus melangkah. Dan kalau Anda berpikir sama seperti itu, karena perintah Tuhan itu penting bagi diri, maka aku harus melakukan. Jadi ini kesadaran, kembali kepada kesadaran diri sendiri. Seperti kedua anak ini, kembali kepada kesadarannya. Si anak sulung sama si anak bungsu. Kebun anggur itu penting sekali ya bagi anak sulung. Kalau kebun anggur itu penting, apa yang dikatakan ayahnya itu pentingnya, dia akan melakukan. Tapi kalau dia berpikir ya nanti adikku bisa kerjain kok, dia nggak akan melakukan. Ini harus terjadi di dalam kesadaran kita sendiri. Dan perintah yang Tuhan berikan itu sebenarnya harus kita lakukan. Tapi Tuhan memberikan kita kebebasan untuk melakukan, untuk memilih apakah kamu melakukan atau tidak. Adam dan Hawa diberikan perintah yang seharusnya dilakukan, tapi Tuhan tetap memberikan kebebasan. Tuhan sudah memerintahkan kamu jangan makan buah dari pohon-pohon pengetahuan yang jahat dan baik dan jahat. Perintah. Kalau kau makan, kau akan mati. Itu perintah. Tapi Tuhan memberikan kebebasan untuk memilih. Ya, kau bisa memilih. Jadi kalau kita bertanya apakah perintah atau iman itu penting, jawabannya adalah tergantung pada mereka yang bersedia melakukannya. Apakah perintah Allah ini penting bagi diri Anda? Tergantung Anda. Anda mungkin sudah membaca dari ayat dari Kejadian sampai Wahyu, tapi hanya membaca saja.
Anda tidak melakukan perintah Tuhan. Itu sudah tergantung. Apakah perintah itu penting? Apakah perintah itu akan menjadi berarti bagi hidupmu? Tergantung apakah kita melakukan perintah itu. Dan itulah yang akan menjadi berarti bagi kita. Tapi kalau kita tidak melakukan perintah itu tidak akan jadi penting bagi kita. Jadi kita harus melakukan perintah. Jadi itu bagian yang ketiga, melakukan perintah. Dalam teks bacaan kita, saat itu Yesus sedang berdialog dengan para imam dan para tua-tua Yahudi. Di dalam ayat 31b sampai dengan 32, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu, imam-imam, para tua-tua Yahudi, masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihat mereka percaya dengan perintah Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan Yesus, dikatakan lagi, tapi kemudian kamu tidak pernah menyesal, dan kamu tidak juga percaya. Walaupun mereka sudah melihat, walaupun ini Yesus menegur mereka, para tua-tua Yahudi dan imam-imam, keras sekali di dalam perumpamaan kedua anak ini. Sekalipun mereka mendengar, melihat apa yang telah dilakukan Yesus, namun mereka tetap tidak percaya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak melakukan perintah Allah, jadi kita tidak percaya. Kalau saya sudah tahu mungkin laut di Australia. Laut itu nggak dalam. Kamu nyembur aja, nggak ada masalah. Oh, tapi aku nggak bisa renang. Nggak dalam. Aku kasih tahu nggak masalah. Kamu nggak bisa renang, aku bisa renang. Tapi laut itu nggak dalam. Tapi dia nggak percaya sama omongan saya. Dia nggak akan melakukan. Jadi kita tahu bahwa tidak melakukan berarti kita juga tidak percaya. Para imam dan para tua-tua Yahudi, Yesus umpamakan seperti anak pertama yang mengatakan, baik Bapa. Dalam arti mereka membaca kitab Taurat, mereka mengutip kitab Taurat, mereka menghafalkan kitab Taurat, bahkan mereka mengkhotbahkan kitab Taurat, namun mereka tidak pernah melakukan. Mereka tidak pernah menyadari bahwa ada Mesias yang datang dalam dunia ini. Sebuah perintah bukanlah sebuah syarat. Perintah seharusnya dilakukan, tapi seringkali hanya diabaikan dan dianggap sebagai syarat saja. Jadi kembali lagi kepada kita, tergantung kepada kita. Perintah itu akan menjadi penting, perintah itu akan menjadi berarti jika kita melakukannya. Tapi banyak orang menganggap perintah hanya syarat. Penting sekali untuk melakukan perintah Tuhan. Selain bertujuan untuk memuji ketaatan, Tuhan memberi perintahnya supaya manusia mendapat hikmat dan pengharapan. Dalam Mazmur 119 ayat 66, ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Tuhan telah menuliskan janji-janjinya kepada mereka yang melaksanakan perintah Tuhan dan menuruti perintahnya. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Sesuatu yang luar biasa terjadi ketika Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mengangkat tongkatnya. Apa yang terjadi? Di dalam Keluaran, mujizat terjadi. Hal yang luar biasa terjadi. Keluaran 14 ayat 15 sampai dengan 16, saya akan bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau
berseru-seru demikian kepadaku, kata-kata kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut. Jika kita melakukan perintah Allah, akan terjadi hal yang luar biasa yang terjadi di dalam kita. Mujizat terjadi di dalam kita. Terobosan terjadi di dalam kita. Kemudian apa lagi? Berkat Tuhan sampai kepada keturunan kita. Di dalam di dalam Yesaya 14 ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kemudian di dalam Ulangan 5 ayat 29, kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan Daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Luar biasa. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Apa yang Dia katakan di dalam Alkitab selalu terjadi. Tapi manusia terkadang mengingkari perintah-perintahnya. Kemudian apa lagi yang janji yang Tuhan berikan adalah perlindungan Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam orang-orang yang menurut tidak melakukan perintahnya. Di dalam Wahyu 3 ayat 10, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam. Tuhan akan melindungi kita. Apapun pencobaannya, Tuhan akan melindungi kita. Dan yang lebih luar biasa lagi dari semuanya ini adalah yang terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 7 yang Tuhan Yesus sendiri katakan, jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja kamu mau, kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Luar biasa. Kalau kita tidak menerima apa yang kita doakan, kita harus merenungkan diri kita. Bagaimana hubungan dengan Tuhan? Apakah aku sudah melakukan perintah? Apakah aku sudah menuruti? Kita telah mendengar dan membaca pernyataan firman Tuhan mengenai janjinya yang akan Tuhan berikan kepada orang yang menuruti dan melakukan perintah. Janjinya itu sangat luar biasa, dan lebih luar biasa lagi, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Kita akan mendapatkan janji, tapi tergantung dari kita sendiri. Apakah perintah Tuhan itu penting bagi diri? Apakah firman Tuhan itu penting bagi diri? Kalau engkau melakukan, kalau engkau menganggap itu hal yang penting bagi diri, aku akan melakukan, dan aku akan menuruti segala perintah Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Maka janji Tuhan ada bersama kita dalam segala aspek hubungan antara manusia dengan sesama, antara manusia dengan Tuhan. Untuk dapat melakukan segala perintah, seorang harus terlebih dahulu percaya. Percaya dulu sama orangnya yang memberikan perintah. Kalau orang nggak percaya sama orang yang memberikan perintah, kalau kita nggak percaya sama Pak Jokowi sebagai presiden, kita nggak akan melakukan. Pertama kali dalam hubungan antara kita sesama dan Tuhan juga, untuk melakukan segala perintah, seorang harus terlebih dahulu percaya dan kemudian akan menghasilkan ketaatan dan kemudian akan menghasilkan kasih yang sejati. Oleh sebab itu di dalam Yohanes 14 ayat 15, Yesus juga mengatakan, jikalau kamu mengasihi Aku,
Tuhan? Karena kita percaya dengan Yesus itu. Apakah kita percaya dengan sabda Tuhan? Itu dasar dari semuanya. Dasar dari orang melakukan perintah Tuhan adalah aku percaya bahwa di dalam lembah kekelaman, di dalam masa sulit, aku percaya Tuhan besar. Kalau kita percaya Tuhan, kita utamakan Tuhan di dalam segala hidup kita. Kita tidak akan ada kekhawatiran, kita tidak akan ada rasa takut, kita tidak akan ada rasa putus asa, karena kita tahu bahwa kita percaya sama Tuhan. Kita melakukan segala perintah. Kita taat kepada Tuhan. Kita tahu bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita tahu mengasihi Tuhan karena apa? Ya, kamu mengasihi aku. Kamu akan menuruti bukan satu perintah, dua perintah, tiga perintah, tapi dikatakan dalam ayat segala perintah. Oke, kita sudah mengerti bahwa pentingnya perintah. Perintah tidak akan jadi penting saat kita pertama kita tidak percaya dan kita tidak melakukan perintah. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Tuhan sangat baik memberikan kita pengertian yang lebih lagi mengenai apa yang seharusnya orang-orang Kristen lakukan. Gereja ini bukan hanya perkumpulan saja, membuat orang senang berkumpul dan mendapat kawan-kawan baru, bukan. Inti dari gereja ini adalah pembentukan rumah pembentukan hidup. Rumah pembentukan hidup, bukan hidup dalam arti kita di gym ya, atau kita berolahraga dibentuk jasmani kita, bukan, tapi pembentukan hidup rohani kita. Karena saya percaya setiap apa yang kita mau lakukan, entah itu kita mau melakukan perbuatan yang jahat, perbuatan yang baik, harus datang dari hati kita. Bukan langsung tiba-tiba datang, aku mau melakukan ini. Semuanya harus berasal dari hati kita. Dan kalau hati kita tidak diperbolehkan untuk dibentuk oleh Tuhan, Anda tidak mau melakukan perintah Tuhan, hidup Anda akan kacau. Tetapi ketika Anda berteduh di bawah perintah Tuhan, hidup Anda ada di dalam naungan perintah Tuhan. Anda bukan hanya pendengar, Anda bukan hanya pembaca saja, tetapi Anda pelaku firman Tuhan. Apa yang Tuhan berikan tadi? Mujizat. Hal yang luar biasa terjadi. Berkat bukan hanya untuk engkau saja, tetapi keturunanmu. Perlindungan Tuhan ada di dalam engkau. Kemudian apa yang luar biasa? Ketika engkau meminta sesuatu,